Tapi sebelum kita lanjutkan misi dalam Roh Kudus, kita coba melihat sedikit pergumulan misi yang terbesar, itulah Rasul Paulus. Ini bisa kita baca dari ayat 30 pasal 9. Karena itu satu perikop. Roma 9 ayat 30. Ya, pergumulan mereka dalam misi dan bagaimana dia menanganinya. Sudah semua kita hadir? Baik, mari kita berdoa. Kami telah melihat bagaimana Roh Kudus di dalam misi, terutama dalam bersaksi, supaya orang bisa mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bisa membuat orang dilahirkan kembali. Bagaimana Roh Kudus itu akan menyadarkan akan dosa, menyadarkan akan kebenaran, dan juga penghakiman. Kami berdoa supaya kalau hari ini kami belajar lagi bersama-sama, supaya Roh yang sama mengingatkan kami. Karena Roh Kudus itu juga mengingatkan dan mengajarkan perkataan Tuhan kami Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang mengajarkan kami dan Roh Kudus mengingatkannya dan juga dapat menangkap kebenaran ini. Ada hari dan ada waktu Tuhan masih izinkan, berkatilah kami Tuhan kami Yesus. Dan sekaligus kami berdoa, kalaulah berkenan di hadapan-Mu, angkatlah tulah penyakit ini yang membuat kami tidak bisa datang ke kelas. Tuhan kami Yesus, Engkau-lah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kalau Tuhan mengambil COVID ini dari kami, sehingga kami bisa kembali ke kelas belajar dan bisa semakin lagi bersaksi dan bisa lagi menyatakan bahwa Allah akan datang sekali lagi, itulah Yesus Tuhan kami. Berkati kami. Dan kalau ada mahasiswa ini yang sudah luntur imannya, tidak lagi hidup di dalam perjanjian Allah, tidak lagi mengasihi Tuhan Allah sesuai dengan firman yang telah dia tahu, kembalikanlah. Karena kami tahu kutuk dan berkat ada di dalam kebenaran firman-Mu waktu kami mencintainya dan melakukannya. Kuatkan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kami rindu supaya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami memimpin misi untuk hal-hal yang akan datang pada hari-hari yang mendatang ini, baik di negara kami maupun ke negara-negara lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mari kita lihat pergumulan misi Paulus. Karena misi itu adalah bergumul untuk keselamatan orang yang belum diselamatkan. Roma 9 ayat 30. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang-orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sama seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Inilah pergumulannya Rasul Paulus dalam misi. Ya, pergumulannya ini Anda bisa lihat beberapa bagian. Iya, bagian yang seringkali kita dengar, itulah orang ini beribadah kepada Allah tapi tanpa mengerti kebenarannya. Tetapi bukan itu saja rupanya pergumulan Paulus. Pergumulan Paulus juga, bagaimana mereka bisa pergi kalau mereka tidak diutus? Bagaimana bisa mereka mendengar firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Ya, baik, mari kita lihat satu persatu, baru bisa kita mungkin menikmati kebenaran ini. Ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bahwa bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ingat, ini iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu
sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Inilah pertama kita dengar. Apa dikatakannya Paulus ini? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itu pertama. Jadi misi itu melihat orang ini mencari kebenaran itu bukan berdasarkan iman. Dan orang ini sudah tersandung dalam batu sandungan yang ada di Sion, itulah mengenai Yesus. Mereka mencari keselamatan itu dengan perbuatan mereka. Jadi saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi hati misi itu ialah ingin sekali supaya orang-orang ini dapat diselamatkan. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka di sini ialah ayat 31 tadi, bahwa Israel sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Inilah yang dimengerti oleh Paulus tentang umat Israel. Orang Israel ini orang yang giat kali sungguh-sungguh untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Baik, sekarang kita dulu tanya dalam diri kita. Kita ini sudah yakinkah kita bahwa kita sudah memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang orang Yahudi, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi kalau dari segi kegiatan mereka mencari Allah, Paulus tidak pernah sangsikan. Tetapi kesungguhan mereka ini ternyata tanpa pengertian yang benar. Langsung kita mengerti dalam pergumulan Paulus ini, dia bisa melihat sebangsanya giat kali untuk Allah. Kita sudah belajar orang Farisi. Orang Farisi itu berdoa berpuasanya saja 3 kali seminggu. Kalau persembahannya, persepuluhannya, doanya mencari supaya mereka kudus, tidak cemar sesuai dengan undang-undang Taurat, mereka sungguh-sungguh melakukan. Hanya dikatakannya tetap, tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Paulus pergumulannya terhadap umat Israel bukan karena mereka ini tidak giat untuk Allah. Mereka ini giatnya untuk Allah. Hanya bisa dilihatnya kegiatan orang ini tanpa pengertian yang benar. Nah, kalau kita berhenti sejenak, apakah kita sebagai mahasiswa sudah sampai kepada pengertian ini? Bahwa aku telah memiliki pengertian tentang kebenaran di dalam Yesus untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi kita tidak bisa lihat, karena aku sudah rajin sebagai mahasiswa teologi, aku sudah rajin membaca, sudah berdoa, membaca Alkitab. Apakah sudah sampai pengertian kita yang benar
di mana kita bisa diselamatkan. Pengertian yang benar ini ke bawah nanti bisa kita lihat. Jadi itu keinginan dan doa Paulus. Jadi misi dimulai dengan keinginan hati, dan sesudah ada keinginan hati barulah masuk doa. Jadi keinginan hatinya supaya orang sebangsanya ini maunya, kegiatannya ini sudah benar kali. Sungguh-sungguh kali dia mencari Tuhan, sudah benar. Hanya sampaikah dia kepada pengertian yang benar. Inilah yang dilihat oleh Paulus. Mereka keliru seperti dia. Karena Paulus pun orang yang giat kalinya untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi kapan Paulus mendapat pengertian yang benar terhadap Tuhan Yesus? Pasti kita akan langsung menjawabnya. Itulah Kisah Rasul pasal 9. Waktu perjalanan ke Damaskus, waktu Tuhan Yesus menjumpai dia, sehingga kegiatannya selama ini, disitulah dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau seandainya kita sebagai mahasiswa, sudahkah kita sampai kepada pengertian yang benar tentang keselamatan itu? Itu maka seringkali kita ulang-ulangi, karena bisa kita giat untuk Allah. Bisanya Anda rajin berdoa, bisanya Anda rajin baca Alkitab. Tetapi sampaikah sudah kepada pengertian yang benar itu? Dan kalau sudah sampai kepada pengertian yang benar itu, itulah makanya dituliskan Paulus ke bawah kebenarannya. Bolehkah Anda menggariskan dalam hati saudara, aku sudah sampai? Jadi bukan kegiatan saja, bukan giatnya saja aku untuk Allah, tapi memang aku sudah sampai kepada pengertian yang benar tentang keselamatan yang sudah menjadi bagianku. Karena di sini nanti menjadi permasalahannya. Jadi pengertiannya itu rupanya sangat penting sekali. Makanya kalau misi enggak tahu dia apa kebenaran, ya tidak bisa. Bahkan kita sudah bicarakan, kalau tanpa Roh Kudus tidak bisa satu orang pun bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pengertian yang benar itu harus kita katakan, itu bukan pengertian dari diriku sendiri, tapi karena Roh Allah memang membawa aku kepada pengertian itu. Tentu Anda bisa melihat, singkat kalinya Yesus berbicara kepada Paulus, akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi dalam singkatnya itu bisa pengertiannya tentang keselamatan menjadi sempurna. Itu sama halnya dengan kunci rumah itu kecilnya. Tapi kalau kuncinya itu cocok, maka pintu bisa terbuka, maka semua seisi keadaan di rumah bisa kita lihat. Sikap yang benar tentang pengertian yang benar sama halnya. Bisa kita melihat semua, inilah kebenaran yang Allah sudah taruh sehingga aku sudah selamat. Baik, kita lanjutkan. Tapi kalau belum sampai ke situ, ya kita harus menggumulkannya supaya jangan nanti Anda giat mengerjakan PR, giat berdoa, giat aktivitas kerohanian, tapi belum sampai kepada pengertian yang benar tentang keselamatan itu. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi sudah dilihatnya umat Israel ini mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dia yang menciptakan kebenaran itu. Padahal masuk ke dalam kerajaan surga, toh tentu kita harus mengikuti ketetapan kebenaran surga, baru kita bisa masuk ke surga. Tetapi orang ini telah melakukannya dan mendirikannya sendiri kebenarannya, akhirnya dijalaninya semua.
di dalam kebenarannya itu, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah? Itulah ayat yang keempat. Mari kita lihat kebenaran ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi ini bukan kebenaran yang kita buat sendiri. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Mereka tadi ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh-sungguh mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Tidak sampai kepada hukum kebenaran. Mereka hanya sampai kepada hukum Taurat saja. Sampai kegiatan rohaninya dia sampai. Tetapi tidak sampai kepada kegenapannya. Kata kegenapan ini mungkin lebih cocok kita katakan tercapai. Seperti perjalanan dari Kabanjahe ke Medan, kalau kita nggak sampai berarti berhenti di tengah jalan. Taurat itu sama. Taurat itu tujuannya supaya kita sampai kepada keselamatan, dan itu di dalam Yesus baru sampai. Kalau hanya Tauratnya saja nggak sampai. Jadi kalau dia melakukan kegiatan-kegiatan rohaninya saja, kegiatan Tauratnya saja, ibadah-ibadahnya di Bait Allah, berdoa, dosa penghapus dosa, disembelih, korban keimaman, acara agamanya di Bait Allah, itu nggak sampai. Karena kegenapan hukum Taurat itu di dalam Kristus. Nah, jadi secara misi kita akan bisa melihat hal ini. Jangan nanti orang ini giat dalam gerakan kerohanian, tapi nggak sampai kepada pengertian bahwa keselamatan itu terjadi di dalam Kristus, bukan di dalam kegiatan mereka. Karena melalui kegiatan mereka itu, mereka rasa mereka sudah sampai memperoleh hidup yang kekal. Itu mereka andalkan. Itulah pengalaman Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Makanya begitu gigihnya Paulus sebelum dia bertobat. Karena menurut dia itu akan membuat dia bisa benar. Tetapi dia lupa kegenapan hukum Taurat itu ada di dalam Kristus sendiri. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sehingga kita memperoleh, kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena Taurat belum pernah membenarkan. Yang membenarkan itulah Kristus. Kalau kita salah, bagaimana bisa Taurat membenarkannya? Enggak bisa. Yesus yang bisa membenarkan orang salah itu karena dia yang tidak berdosa dibuat berdosa, supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Oh ya, saya baca terlalu cepat sedikit. Saya baca 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 itu ayat 21. 2 Korintus 5:1. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Orang berdosa ini tidak bisa dibenarkan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Dan mereka giat melakukan hukum Taurat itu. Padahal itu tidak membuat mereka dibenarkan di hadapan Allah sebagai orang yang berdosa. Sama saja dengan lalu lintas.
peraturan lalu lintas itu bagus sekali supaya kita tidak masuk jurang. Tetapi kalau kita sudah masuk jurang, ya ditunjukkan pun peraturan lalu lintas itu harus berjalan sebelah kiri, tidak bisa lagi mengeluarkan dia dari jurang karena dia sudah terjadi kecelakaan. Jadi sekarang hukum Taurat itu seperti undang-undang jalan supaya kita tidak tersandung selama kita hidup di bumi. Tapi kalau kita sudah tersandung, sudah jatuh ke dalam jurang, ya undang-undang itu tidak dapat lagi membenarkan kita di hadapan Allah. Itu cukup jelaskah bagi kita ya? Itulah sebabnya makanya dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dari undang-undang Taurat itu baik peraturan lalu lintas hidup di tanah Kanaan. Tetapi kalau dia sudah berbuat dosa, maka Taurat undang-undang ini, bagaimana peraturan hidup damai satu dengan yang lain, tidak bisa lagi membuat keluar dari jurang kecelakaan yang sudah menimpa mereka. Itulah kurang lebih bisa digarisbawahi undang-undang itu peraturan kita hidup. Peraturan lalu lintas berjalan sebelah kiri supaya tidak terantuk dengan yang lain. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam jurang, maka peraturan lalu lintas tadi nggak bisa membuat kita keluar daripadanya. Karena kita sudah orang berdosa, maka undang-undang Taurat itu tidak membuat kita bisa keluar. Dosa kita dibersihkan oleh undang-undang itu. Nah, makanya di sini dikatakan Paulus tadi, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bukan mereka enggak sungguh-sungguh mencarinya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya sama, kita juga kalau sudah jatuh, mobil kita ke paret, lantas kita bawa undang-undang lalu lintas, kan diketawai kita. Tapi yang bisa membuat mobil kita itu keluar dari jurang, ya bawalah derek ataupun bawa orang untuk bisa mengangkatnya. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Taurat itu berakhirnya waktu Yesus mati di kayu salib, supaya kita yang tadinya sudah jatuh di dalam dosa bisa dibenarkan. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Sudahkah ini merupakan prinsip bagi kita? Supaya nanti waktu kita membahas agama-agama, cikal bakal agama itu, tahu kita di sini. Karena agama Yahudi kita bicarakan dari sini, giat mereka dengan undang-undang yang lengkap dari kitab Kejadian sampai kitab Meleakhi. Tetapi itu tidak akan membawa mereka bisa dibenarkan karena mereka sudah berbuat dosa. Sehingga Kristus itulah penggenapan Taurat itu yang bisa membuat setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia akan diselamatkan. Jadi kalaupun Anda sekolah, belajar Alkitab, punya titel, itu tidak bisa menjamin, ataupun lebih keras, itu bukan jaminan keselamatan. Itu bukan kebenaran menyatakan bahwa kita sudah selamat. Itulah makanya aku sekolah dan sebagainya. Itu tidak bisa menjadi pegangan kita. Pegangan kita hanya satu. Dia yang tidak berdosa dibuat Allah menjadi berdosa, supaya aku dibenarkan di hadapan Allah oleh Yesus sendiri. Yang lain ini hanya aktivitas berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Ini kita sudah renungkan dalam. Jadi misi itu punya kerinduan dalam hati, punya keinginan dalam hatiku, dan doaku kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan.
Itu motivasi yang harus dalam. Jadi tujuan kita bukan mendirikan organisasi kekristenan, tetapi supaya mereka itu diselamatkan. Soal ada organisasi atau tidak ada organisasi, bukan itu tujuan misi. Supaya orang diselamatkan. Orang yang diselamatkan di dalam cerita ini orang Yahudi yang giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi kalau Anda uraikan bagaimana rupanya pengertian yang benar, nah, kita harap Anda sudah bisa menguraikannya. Bagaimanakah pengertian yang benar supaya kita bisa diselamatkan di dalam Tuhan Yesus? Kita harap masing-masing mahasiswa yang ikut misi sudah dapat menguraikannya, supaya jangan nanti orang buta menuntun orang buta, dua-dua nanti masuk jurang. Jadi Anda sudah bisa mengetahui bahwa ini pengertian yang benar tentang keselamatan. Soal giat untuk Allah itu bukan jaminan. Menjadi jaminan adalah ketentuan Allah yang Dia sudah katakan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Percaya kepada Yesus Kristus yang telah menggenapkan semua tuntutan Taurat. Maka orang inilah yang dibenarkan. Baru di bawahnya disambungnya, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ya, ini tidak usah kali kita bahas, karena kita hanya membahas mengenai misi supaya kita sendiri tahu bahwa ini pengertian yang benar yang kusampaikan supaya dia diselamatkan. Atau siapakah yang turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Wah, ini mungkin menceritakan tentang firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, dan itulah yang kami ceritakan kepadamu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apa arti ayat 9 ini? Bolehkah kita hubungkan ayat 9 ini dengan ayat 4? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Boleh kita hubungkan dengan inilah pengertian yang benar. 1. Dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah pengertian yang benar. Karena seringkali apa pengertian yang benar tidak jelas. Tapi pengertian yang benar di sini, Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Yang percaya di sini yang mengaku dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kalau percaya saja kan gampang satu perkataannya, tapi di sampingnya pengertian yang benar tadi lebih dalam. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah pengertian yang benar. Inilah kegenapan hukum Taurat. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Jadi mengenai Yesus yang kita akui itu, Yesus yang kita akui kegenapan hukum Taurat itu telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi misi tidak boleh kita lupa tentang kebangkitan Yesus. Itu yang kita bahas di dalam Great Commission.
yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada harapan kalau tidak ada kebangkitan. Maka di sini apakah dia sampai mengaku bahwa Yesus itu Tuhan? Kedua, apakah dia sampai mengaku bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati? Nah, kalau ini jadi, berarti dia sudah sampai kepada pengertian yang benar. Barulah dia bukan giat saja untuk Allah, tapi memang pengertiannya pun sudahlah benar. Baik, kita lanjutkan supaya nanti dalam misi ini kita bisa tangkap beberapa. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati dan mulutnya mengaku, dan itulah diselamatkan. Baik, ayat 11. Kitab suci, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ya, tidak dipermalukan artinya di sini tidak ditolak. Seperti ayatnya yang pertama tadi, mereka giat untuk Allah, tetapi mendirikan pengertiannya sendiri sehingga dia tidak diselamatkan. Jadi tidak akan dipermalukan artinya di sini tidak akan dibuang, tidak dipermalukan, tidak akan ditolak di hadapan Allah. Orang yang mengaku kepada Yesus ini, dan kalau mereka datang kepada Allah, Allah menerimanya. Karena orang yang melakukan hukum Taurat tadi, yang giat untuk Allah itu, mereka akan ditolak, mereka akan dipermalukan. Mungkin Anda mengingat itu Matius pasal 7. Mari kita coba lihat Matius pasal 7. Walaupun kita belum sampai belajar Matius pasal 7 ya, tapi itulah artinya dipermalukan. Matius pasal 7 itu Anda tahu itu khotbah di bukit, tapi terakhir rupanya dia bukan saja khotbah di bukit itu, tetapi juga menjadi warning istilahnya, menjadi peringatan. Sama dengan Paulus ini tadi, Matius pasal 7 dikatakannya di sini, kami telah bernubuat katanya, kami telah memakai namamu. Ayat berapa itu coba? Ayat 15 kita baca. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada Aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini dipermalukan. Waktu mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, Aku tidak pernah mengenal engkau. Apa yang mereka andalkan di sini masuk ke dalam kerajaan surga?
Kalau orang Taurat tadi, karena Tauratnya itu, karena kegiatannya itu. Di sini mereka andalkan tadi apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Karena melayani dan mengusir setan-setan demi nama-Mu. Mereka melayani pakai nama Tuhan Yesus, mengusir setan. Itu bukan pengertian yang benar hubungannya dengan keselamatan. Itu hubungannya dengan kuasa Yesus, bisa dipakai orang itu nama Yesus dan diselamatkan. Tapi keselamatan tak ada sangkut pautnya dengan itu. Dosa tidak bisa diampuni dengan mujizat. Makanya tadi dia yang tidak berdosa dibuat Allah berdosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Mereka ini giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Orang-orang Taurat itu giat kali seperti orang Farisi itu, orang Saduki itu. Giat dia tapi tanpa pengertian yang benar, karena kegenapan hukum Taurat itu harus ada di dalam Yesus. Di sini juga mereka ini sama. Mereka ini berbuat demi nama Tuhan, mengandalkan kuasa. Dan kuasa itu memang terjadi dan mereka merasa puas. Dan dalam mereka merasa puas mujizat-mujizat ini, itulah mereka andalkan kebenaran yang mereka terima sebagai keselamatan. Mereka ini dipermalukan. Maka dikatakannya di sini, dan mengusir setan-setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat-mujizat demi nama-Mu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Rupanya waktu mereka melakukannya ini, Yesus tidak berterus terang, tapi membiarkannya saja, karena bukan ini pengertian yang benar untuk keselamatan. Jadi kita tidak bisa, karena Tuhan memakai kita dalam kuasanya, memakai nama Yesus dan orang-orang mujizat terjadi, tak boleh itu menjadi andalan kita. Kita sudah sampai kepada pengertian yang benar dalam keselamatan. Baru sambungnya ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bisa Anda katakan, oh 2 kali nih ya gitu. Satu kuasa Allah lewat orang ini, tetapi juga mereka ini berbuat jahat. Sehingga mereka dipermalukan. Waktu diharapkannya kali dia diterima karena dia sudah melayani. Rupanya Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Karena dia belum pernah mungkin berseru kepada nama Tuhan supaya dosanya diampuni. Tetapi dia berkancah dalam kuasa, mujizat, nubuatan, tetapi juga tingkah lakunya tidak menghasilkan yang baik. Itulah yang dipermalukan. Jadi ada 2 orang nanti yang akan dipermalukan waktu kedatangan Tuhan Yesus, yaitu orang yang tanpa pengertian yang benar dan orang yang giat untuk Allah. Dan kedua tadi, orang yang sering memakai nama Yesus baik dalam nama nubuatan maupun dalam mujizat. Dalam mujizat-mujizat, tetapi Tuhan Yesus tidak mengenal dia. Sebagai misi, kita harus melihat hati kita dulu. Benarkah aku ini sudah memiliki ketetapan kebenaran yang diajarkan oleh Allah? Itulah artinya ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Mereka bukan percaya kepada Yesus, tapi mereka percaya kepada kuasa-kuasa, mujizat-mujizat yang mereka lakukan itu menjadi jaminan mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kemungkinannya juga mujizat itu menjadi andalan mereka. Maka itulah tadi yang diandalkannya. Bukankah demi nama-Mu kami bernubuat, demi nama-Mu kami mengusir setan, demi nama-Mu kami mujizat? Tuhan katakan, tidak, aku tidak mengenal engkau. Maka dia dipermalukan
tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena inilah kepalsuan tanpa pengertian yang benar dalam kuasa itu. Baik, kita lanjutkan ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan. Ya kah? Ya. Sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi dan yang Yunani. Jadi di dalam keselamatan tidak boleh kita berpegang kita ini orang Yahudi atau kita ini orang bukan Yahudi, kita ini semuanya tidak berbeda. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Yang berseru kepadanya. Jadi ada kemungkinannya orang Israeli ini tidak lagi berseru kepada Allah karena mereka itu umat pilihan Allah yang sudah melaksanakan Tauratnya. Taurat itulah menjadi andalan mereka. Mereka tidak diselamatkan. Anda langsung ingat itu cerita Tuhan Yesus. Orang sakit yang memerlukan dokter, orang sehat tidak memerlukan dokter. Makanya orang ini tidak lagi berseru kepada nama Tuhan untuk diselamatkan karena dia sadar dia sudah diselamatkan, tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi mereka ini merasa, oh kami ini umat pilihan Allah. Kalau yang tadi, kami sudah memakai nama Yesus, mujizat, nubuatan, mengusir setan. Kami ini sudah diselamatkan. Tuhan katakan tidak, kita semuanya sama. Baik, kita sambung ayatnya yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kembali lagi, datang berseru kepada Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi ini ke bawah misi. Yang ke bawah ini misi. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Jadi dalam kalimat ini, orang yang percaya itu rupanya yang berseru kepada nama Tuhan. Ya betul kali itu. Di dalam mujizat Tuhan Yesus seringkali kita jumpa itu. Hai anak Daud, kasihanilah kami. Itu orang buta. Berseru dia kepada Tuhan. Dan dia diselamatkan. Hai Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dia berseru. Seperti ibu yang anaknya kerasukan setan itu. Tolonglah anakku kerasukan, kata. Mana cocok roti diberikan kepada anjing-anjing, katanya. Oh, anjing-anjing pun makannya, katanya terus-terusan. Akhirnya terus katakan kepadanya apa? Pergilah, jadilah seperti imanmu itu. Diselamatkan dia karena dia berseru kepada nama Tuhan. Ini iman Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi dalam misi sambunglah, bagaimanakah mereka percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang dia? Paulus dalam hatinya, setiap orang yang berseru kepadanya akan diselamatkannya. Tapi bagaimana orang ini bisa berseru kepadanya? Kata. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Misi itu diutus. Jadi utusan ini akan memberitakan. Dan sesudah memberitakan, orang itu mendengar. Sesudah mereka mendengar, mereka percaya. Sesudah mereka percaya, bisa mereka berseru. Tetapi dia katakan mulai dari atas. Bagaimana mereka bisa dapat berseru jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka pergi memberitakannya jika mereka
tidak diutus. Misi itu diutus sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Alangkah indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bolehkah kita memikirkan misi di sini yang diutus? Supaya dengan diutus mereka bisa mendengar, memberitakan. Sesudah mereka bisa memberitakan, orang bisa mendengar. Sesudah mereka mendengar, bisa mereka percaya. Sesudah mereka percaya, bisakah mereka berseru? Ini yang dimaksudkan Paulus tadi. Mengetahui apa tanya tadi, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, inilah langkah-langkahnya membuat orang sampai kepada pengertian yang benar. Jadi orang yang diutus ini di dalam dunia misi harus memberitakan nama Yesus. Dan orang itu bisa mendengarnya. Kalau bisa mendengarnya, mereka bisa percaya kepada Yesus. Dan begitu mereka bisa percaya kepada Yesus, bisa mereka berseru seperti orang buta itu. Yesus berjalan di kota Jeriko dan orang itu dengar. Apa itu nak, kata orang? Oh, itu Yesus orang Nazaret. Langsung dia berseru dan dia diselamatkan. Orang yang demikianlah yang tidak akan dipermalukan. Nah, sekarang kita bisa lihat apakah kita sudah sampai kepada pengertian kita yang benar ini. Benarkah kita sudah sampai kepada pengertian yang benar bahwa aku mendengar Injil? Dan sesudah aku mendengarnya, oh aku mempercayainya. Sesudah aku mempercayainya, aku berseru. Maka setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak dipermalukan. Seperti Matius pasal 7 tadi. Mereka itu palsu. Mereka tanpa pengertian yang benar. Waktu datang di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Pergilah engkau, orang-orang yang jahat. Baik, adakah yang kita mau tanyakan dalam bagian ini? Mungkin bisa kita lebih dalam sebuah. Jadi kalau yang diutus ini tidak mau pergi misi, boleh. Maka orang yang mendengar juga tidak akan ada. Maka orang yang mengerti juga tidak akan ada. Dan orang yang menjadi percaya juga tidak akan ada. Dan orang yang berseru pada nama Tuhan juga tidak ada. Maka tetap juga tidak akan terjadi keselamatan. Jadi Paulus melihat langkah-langkah ini adalah satu rangkaian. Itulah sebabnya waktu Paulus diutus, dia senantiasa mentaatinya. Karena dia tahu utusan itu akan memberitakan nama Yesus. Memberitakan Injil dan diperdengarkannya. Dan orang mengaku dan berseru. Dan orang itu akan diselamatkan. Karena memang di dalam hatinya tadi apa? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka ini diselamatkan. Nah, inilah bagian yang pertama kita sudah renungkan. Ya, adakah keinginan hati kita dan doa kita kepada Tuhan? Jadi kita berdoa, ada keinginan kita sampaikan kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Ya. Jadi kalau Roh Kudus memimpin kita, umumnya keluar keinginan hati kita dan doa kita supaya orang-orang yang belum diselamatkan itu bisa diselamatkan dengan cara apa? Dengan cara diutus. Dan sesudah diutus dia memberitakan Injil. Dan orang itu mendengar, percaya, berseru, dan dia diselamatkan. Itulah yang ada di dalam keinginan dan yang ada di dalam doa Paulus ke hadapan Tuhan kita Yesus Kristus waktu dia mengungkapkan pergumulannya ini kepada orang Roma.
Itulah sebabnya dia katakan, aku mau pergi ke Spanyol. Sesudah singgah di tempat kamu sebentar untuk melanjutkan, aku berutang untuk memberitakan Injil lagi ke tempat-tempat orang lain. Tetapi mengenai umat Israel sendiri, inilah keadaan mereka ini. Giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar itu. Baik, sampai di sini mungkin kita katakan ini pergumulan seorang misi, itulah pergumulan Paulus sendiri. Jadi ada pergumulan dulu, barulah orang itu diutus. Baik, terima kasih banyak sampai di sini. Kita kalau semuanya berjalan bagus, terima kasih banyak. Kita akan pindah mengenai Roh Kudus yang memimpin. Kita ulangi, misi itu diutus. Karena itu dia biasanya dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi nanti kami akan, kurasa belum kukirimkan mengenai bagaimana Roh Kudus memimpin. Ya, nanti mungkin siap ini, tadi lupa kurasa. Ya, waktu mau kukirimkan ya lupa ini, kupikir nanti kami kirimkan bagaimana Roh Kudus, cara Roh Kudus memimpin anak-anaknya. Oke, terima kasih. Mari kita kembali kepada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah membuat peranan yang penting di dalam misi. Yang kita sudah pelajari tentang Roh Kudus, saya akan ulangi. Ada buka Injil Yohanes, saya kira waktu itu kita belajar tentang Roh Kudus, Yohanes pasal 16. Tetapi waktu itu Roh Kudus khusus kita belajar hubungannya dengan misi. Bisa lihat Yohanes pasal 16. Tentang Roh Kudus dalam misi. Yang pertama kali, masih ingat ya, ayat 8 ya. Yohanes 16 ayat 8 itu fungsi Roh Kudus di situ, masih ingat ya. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan menginsafkan dunia akan penghakiman, dan dia menginsafkan dunia akan kebenaran. Jadi tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin pekerjaan misi dilakukan. Itu yang kita tahu. Nah, sekarang kita baca lengkap. Karena kita hanya melihat Roh Kudus dalam satu sisi saja, itu hubungannya dengan misi. Sekarang kita baca selengkapnya. Mulai pasal 16 seluruhnya kita baca, sehingga kita bisa mengerti konsep Roh Kudus secara keseluruhan. Mulai dari ayat 1, Yohanes pasal 16. Karena ini kan sudah ada bahannya ya, seperti bahan Bible study. Kita baca. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi Yesus mengatakan ini semua ke bawah, supaya kita tidak kecewa dan menolak dia. Jadi boleh juga Anda katakan, ini cara Yesus menguatkan iman murid-muridnya. Ya, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ini kesengsaraan murid-murid. Jadi cara Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya, menyatakan apa yang akan terjadi sebelum hal itu datang. Ya, itulah di sini kita baca. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ini kita sudah pelajari ya. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemanakah engkau pergi?
Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepada kamu, adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Jadi kepergian Tuhan Yesus meninggalkan bumi adalah membuat lebih baik bagi murid-murid. Menurut Anda kenapa? Jawabnya sangat sederhana. Kalau memang Yesus tidak naik ke surga, maka kantornya, ofisnya, kedudukannya hanya di daerah Galilea, di daerah Kapernaum. Makanya kalau Anda lihat map pelayanan Tuhan Yesus, sebenarnya sangat singkat sekali. Tidak luas. Iya, tetapi waktu dia meninggalkan mereka, maka langsung kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada murid-murid, dan misi bisa dilakukan di luar daerah Galilea saja. Jadi naiknya Yesus ke surga membuat wawasan pekerjaan Allah semakin luas. Makanya waktu Yesus menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita, daerah pelayanannya hanya di sekitar Galilea dan daerah Kapernaum, di Kana, Pemuda Nain, dan cuma di sekitar itu pelayanannya. Disitulah kerajaan Allah diberitakan. Tetapi sesudah dia naik ke surga, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Baik, kalau begitu, siapakah Roh Kudus di sini? Sekarang kita pindah dari pekerjaan Roh Kudus dan kita masuk kepada pribadi Roh Kudus. Karena nanti bisa kita melihat ada pekerjaannya dan siapakah dia. Sama dengan apakah pekerjaan Tuhan Yesus dan siapakah Tuhan Yesus. Ya, saya baca itu sekali. Tuh, maaf terlalu cepat. Nah, kalau tadi dikatakan semuanya ini kukatakan kepada kamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Karena murid-murid sudah begitu senang sama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau dia pergi tapi tanpa dikasih taunya lebih dahulu, nanti bisa mereka menolak dan kecewa. Sehingga diungkapkannya lah semua apa yang terjadi supaya murid-murid ini tidak kecewa dan menolak Yesus. Jadi salah satu cara menguatkan murid-murid itu diberitahukannya sebelum kejadian. Baik, sekarang kita masuk kepada Roh Kudus. Bolehkah Anda menyatakan siapakah Roh Kudus itu? Kedua, apakah pekerjaannya? Dan kita juga bisa masuk siapakah Yesus itu dan apakah pekerjaannya. Nah, waktu kami belajar itu dua bagian yang berbeda. Pribadinya Yesus itu siapa dia, dan pribadinya Roh Kudus itu siapa, dan apa pekerjaannya. Jadi sebagai kita yang belajar sekolah teologi harus Anda membedakan ini. Oke, mari kita lihat, walaupun tidak semua kali. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus, langsung kita bicarakan tadi ayat 8 ya. Dan apabila ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa. Ini pekerjaan Roh Kudus. Maka kalau Roh Kudus tidak bekerja, dunia tidak tahu akan dosanya. Tetapi kalau Roh Kudus disurahkan, maka dunia akan tahu akan dosanya, dunia akan tahu karena kebenaran, dan dunia akan tahu akan penghakiman. Tapi siapakah Yesus? Itu ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi langsung di sini bisa katakan, oh kalau begitu Roh Kudus itu adalah penghibur. Nah, itu juga masih pekerjaannya. Dan itu juga namanya. Iya. Baru disambungnya lagi hubungannya dengan Tuhan Yesus. Aku akan mengutus dia kepadamu.
Nah, makanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa mengutus Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Makanya ketiga ini adalah Esa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau dalam dunia misi, inilah urutannya. Sebagaimana Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Dan kalau Roh Kudus itu adalah penghibur, aku akan mengutus dia kepada kamu. Maka Roh Kudus itu adalah utusan Yesus sendiri. Bisa kita katakan utusan Yesus sendiri untuk menemani murid-muridnya. Waktu Yesus mengutus Roh Kudus ini menemani murid-muridnya, Roh Kudus ini akan menghibur mereka. Dan Roh Kudus inilah yang akan menyatakan tentang dosa dunia. Roh Kudus inilah yang akan menyatakan kebenaran, membuat mereka bisa percaya kepada Yesus. Roh Kudus inilah yang mengatakan penghakiman kalau kamu tidak percaya. Itu kita sudah bahas dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah, ini yang kita masukkan tadi. Siapakah Roh Kudus ini? Roh Kudus ini rupanya yang diutus oleh Yesus. Siapakah Yesus? Oh, itu yang diutus oleh Bapa. Karena misi bersangkut paut senantiasa dengan mengutus. Kalau dia tidak diutus, bagaimana dia bisa memberitakan Injil? Oke ya, ini yang kita lihat tentang Roh Kudus di sini. Kita baca berikutnya, ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi di sini waktu Yesus pergi, kita tidak melihatnya lagi karena dia sudah pergi kepada Bapa. Dan itulah sebabnya dia mengutus Roh Kudus supaya dia menjadi penghibur kita. Akan penghakiman kepada penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi kalau ada, ini namanya Roh kebenaran. Ini yang pertama. Tadi penghibur, Roh kebenaran. Makanya kalau semakin kita didiami oleh Roh Kudus, maka hidup kita pun semakin benar. Itulah yang membuat tadi ajaran sesat itu, mereka sudah bernubuat, mereka sudah mujizat, mereka sudah mengusir setan, tetapi tingkah lakunya jahat. Itulah maka tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tidak mengenal engkau, nyahlah engkau dari hadapanku, hei orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau kita didiami oleh roh yang namanya roh kebenaran, ya maka kita harus hidup benar. Berikutnya, ia akan memimpin kamu. Jadi Roh Kudus itu memimpin. Misi perlu dipimpin karena dia sebagai utusan. Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan lagi karena sudah kembali kepada Bapa. Dan Roh Kudus inilah memimpin misi. Mungkin kalau Anda sudah belajar Kisah Rasul pasal 13, Anda bisa melihat bagaimana Roh Kudus memimpin Paulus. Misi yang pertama dari gereja Antiokhia itu. Itu yang kita masukkan di sini. Itulah sebabnya makanya kita coba pelajari dulu Kisah Rasul, baru kita masuk misi, baru kita masuk Roh Kudus di dalam misi. Bisa ya? Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita mendengar suara Roh Kudus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Maka perkataan Roh Kudus harus sama dengan perkataan Tuhan Yesus. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang yang didengarnya dari Yesus sendiri. Itulah tandanya tidak sesat ajaran itu. Boleh jadi kalau orang mendengar Roh Kudus berbicara, tidak boleh dipisahkan daripada kebenaran firman Tuhan. Itu harus kita pegang. Baik, selanjutnya ayat berapa? Ia akan memuliakan aku. Jadi pekerjaan Tuhan, jadi pekerjaan Roh Kudus bukan saja hubungannya dengan memimpin misi. Bukan saja untuk menyatakan dosa ke dalam dunia. Bukan saja menyatakan kebenaran, tetapi juga Ia akan memuliakan aku. Maka kalau ada Roh Kudus dalam hidup seorang misi, dia senantiasa akan memuliakan Yesus. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus tugasnya memuliakan Tuhan Yesus. Ya, perhatikan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapakah yang dipermuliakan? Dia sendirikah? Atau memang Yesus yang dipermuliakan supaya kita bisa lepas dari ajaran yang sesat? Makanya kalau Roh Kudus datang, bukan menunjukkan kerohanian Anda lebih bagus daripada kerohanianku, tetapi kalau Roh Kudus ada, maka Ia akan memuliakan aku. Itulah sebabnya kalau kita misi pergi memberitakan Injil dan Roh Kudus bekerja, akan memuliakan Yesus. Mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kenapa menurut Anda berulang kali dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau Roh Kudus datang, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kita nggak bisa lupa kalau Roh Kudus datang, Dia akan mengingatkan, mengajarkan apa yang telah kukatakan kepadamu. Sehingga dapat Anda katakan, oh kalau begitu Roh Kudus pasti pasangannya adalah perkataan Tuhan Yesus. Iya. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak bisa tidak. Perkataan Tuhan Yesus harus memenuhi hati kita. Ini menjadi prinsip sekali. Jadi kalau ada orang dipenuhi Roh Kudus berkata-kata entah bagaimanapun, tapi sangkut pautnya harus dia memuliakan Yesus kah? Dia berkata-kata tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kah? Dengan demikian perkataan Tuhan Yesus dan perkataan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Misi adalah Roh Kudus sendiri. Ia akan memuliakan. Jadi kalau begitu, Roh Kudus itu juga bukan angin. Kalau dikatakan Ia memuliakan, Ia mengatakan, Ia menginsafkan dunia, Ia akan menghibur, Ia adalah Roh kebenaran, maka Ia sama dengan Yesus. Hanya Yesus memiliki tulang, memiliki daging, bisa kita lihat. Tetapi Roh Kudus tidak. Tapi Dia juga adalah pribadi Allah. Sama dengan Bapa, kita nggak pernah lihat. Yang kita lihat adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus juga sama. Ia juga satu pribadi, bukan angin.
Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan seperti angin memenuhi kita, bukan seperti zat air memenuhi gelas kita, dulu sedikit, udah itu tambah banyak. Bukan begitu. Karena kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kepribadian Roh Kudus yang penuh itulah sama seperti kita menerima Yesus, itulah Dia. Supaya kita tidak mengenal Dia, supaya kita tidak keliru nanti yang mana Roh Kudus, yang mana tidak. Iya, sama dengan Yesus. Hanya Roh Kudus tidak memiliki daging, tidak memiliki tulang yang bisa kita raba seperti Yesus. Tapi Dia juga memiliki satu kepribadian. Bisa Dia menghiburkan kita, Dia bisa mengingatkan kita, Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia adalah Roh kebenaran. Dia akan memuliakan Yesus. Dan bahkan sudah kita belajar, Dia juga bisa bersaksi. Yang disaksikannya juga tentang Tuhan Yesus. Nah, maka kalau boleh kita garis bawahi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi benar. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi dengan kepergian Tuhan Yesus, maka Roh Kudus pun turunlah. Karena Yesus sendiri akan mengutus Dia sebagai pribadi. Oke, jadi kita sedikit di sini belajar Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, karena kalau dipisahkan ini dalam bentuk teologi, akan payah nanti kita melihatnya di mana Allah Bapa, di mana Allah Anak, di mana Allah Roh Kudus. Jadi di sini bisa kita sudah lihat tadi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, kalau ini jelas sekali kita bisa kenal Yesus ya. Aku pergi karena sudah 3 tahun bersama dengan murid-murid. Kepadamu jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Dia juga orang utusan Allah. Dia juga utusan Yesus. Sama dengan Yesus utusan Bapa di surga. Jadi Dia juga satu pribadi. Nah, inilah yang bisa kita mengerti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu, kan tadi siapa Roh Kudus ya? Jadi Roh Kudus itu yang diutus oleh Yesus waktu Dia telah kembali ke surga. Iya, siapa Dia? Dia Roh kebenaran. Iya. Apa pekerjaannya? Nah, itu Anda bisa jabarkan tadi. Ya. Apa pekerjaannya? Oh, satu pekerjaannya, mengingatkan dunia akan dosa. Kalau Yesus apa kerjanya? Mengampuni dunia ini. Nah, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Roh Kudus tidak bisa mengampuni dosa. Tetapi Roh Kudus bisa menyatakan dosa supaya kita mencari di mana dosaku ini dapat diampuni. Bapa di sorga mengutus Tuhan Yesus mengampuni. Roh Kudus yang membawa kita menyadarkan, aku perlu Yesus untuk mengampuni dosaku. Karena Roh Kudus sudah mengingatkan aku akan dosaku. Dan Roh Kudus sudah membawa aku kepada Yesus, bahwa Dialah yang telah menggenapkan hukum Taurat itu, dan di dalam Dialah dosaku diampuni. Inilah misi tadi. Makanya diutus memberitakan, mengaku, dan dosa diampuni. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam misi. Ini bukan di luar lain. Di dalam misi Allah mengutus anaknya yang tunggal. Dan anaknya yang tunggal tinggal di bumi. Dan sesudah dia meninggalkan bumi, dia naik ke sorga. Dan Allah Anak mengutus Roh Kudusnya ke bumi supaya Dia menghiburkan murid-muridnya. Dia adalah Roh kebenaran, membawa murid-murid supaya hidup dalam kebenaran, mengingatkan, ya, dan sebagainya. Anda sudah tahu. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus, dan inilah Roh Kudus. Jadi kalau kita belajar teologianya langsung kita bisa tahu
Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal. Sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang demikianlah aku mengutus kamu. Hubungannya dengan murid. Sebagaimana Bapa mengutus aku, dan aku kembali ke Bapa, dan sesudah aku sampai di Bapa, aku akan mengutus Roh Kudus untuk menemani kamu. Itulah sebabnya tunggu dulu di Yerusalem sampai Bapa mengutus apa yang dijanjikannya untuk memberikan kuasa kepadamu. Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam misi kita bisa mengerti pribadi Allah Bapa, pribadi Tuhan Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Sampai di sini kelas kita, mari kita berdoa. Sebagian kami tahu, bisa kami mengerti, tetapi yang lain masih banyak kami tidak tahu. Hanya dalam dunia misi ini kami sadar, kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, tidak bisa dunia sadar akan dosanya. Karena itu kami berdoa, supaya Roh Kudus dicurahkan kemana saja kami pergi, waktu kami pergi memberitakan Injil. Supaya mereka bisa mendengar, dan bisa percaya, dan bisa berseru. Karena setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Sejauh yang kami bisa dengar dan bisa kami mengerti, kami berdoa supaya Roh Kudus mengingatkannya dan mengajarkan, dan bagaimana Roh Kudus bisa menghiburkan kami sebagai misi di dalam dunia yang gelap ini, dan kami dapat melihat bahwa Roh Kudus itu sendiri akan memuliakan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kami melihat orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, kami harus mengetahuinya bahwa Dia akan memuliakan namamu, karena Roh Kudus dicurahkan untuk memuliakan Yesus di dalam hidup.